Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat lagi validasi data dan form input yang part 2, dimana yang part satunya kita sudah buat untuk di bagian data transaksi. Selanjutnya di sini kita akan membuat di bagian transaksi, dimana sebelumnya kita sudah buat di bagian data transaksi yang dimana sudah ada tombol untuk simpan permanen, yang mana nanti dia akan tampil untuk cetak notanya. Jadi di sini kita akan buat di bagian transaksi, di mana nanti di sini kita akan di bagian transaksi ini kita akan menambahkan suatu script, yang mana di bagian untuk fitur untuk hapusnya ini, dimana kita sudah simpan permanen. Bagian sini kita sudah simpan permanen, berarti untuk yang bagian pertama ini dia tidak bisa dihapus atau diubah lagi. Langsung saja kita script selanjutnya di sini kita masuk pada di bagian transaksi, dimana untuk di bagian fitur hapusnya itu, di bagian hapusnya ini kita akan menambahkan satu script, dimana nanti kita menyembunyikan aksinya atau fitur untuk aksinya, dimana nanti jika dia sudah simpan permanen, berarti untuk fitur hapusnya ini tidak bisa kita hapus lagi. Di sini kita langsung saja kita ketik scriptnya. Tanda menarik tanda tanya PHP variabel ID transaksi sama dengan variabel D to ID transaksi terus titik koma, sehingga kita buka kurung kurawal, variabel data 5 sama dengan MySQL query kurung variabel konektor select bintang form transaksi ver ID transaksi like variabel ID transaksi and simpan. Biarkan titik koma, variabel data 5 dengan query variabel konektor select bintang form transaksi ID transaksi like variabel transaksi and simpan. If
SQL SQL close variabel data 5 besar 0 lagi while variabel D5 sama dengan ya variabel data 5. Selanjutnya kita enter, terus datanya karena lebih besar. Selanjutnya kita copy yang ini, copy yang itu untuk hapus, Ctrl C, kita simpan di sini, terus kita hapus ini. Selanjutnya kita enter, kita buka di sini tanda tanya PHP dan kita tutup di sini tanda tanya ini. Kita coba Ctrl S. Selanjutnya kita coba di sini, kita refresh. Ada kesalahan ini 82. Kita coba spasinya sini tulis ada salah. Kita coba ketik ini dulu. Oke, di sini kita lanjut, kita lihat di sini kan ada kesalahan di line 82. Tapi sebenarnya di sini kita salah, di sini select bintang from transaksi where ID transaksi like variable ID transaksi dan n simpan 0. Di sini kita tidak pakai like-nya, jadi di sini kita pakai like. Terus dimana kalau dia 0, jika dia 0 berarti dia akan tampilkan kembali tetap hapusnya. Kalau dia tampilkan 1 berarti dia itu berarti sudah tersimpan. Kita Ctrl S. Oke, di sini sudah berhasil. Di mana yang bagian pertama ini dia sudah simpan permanen, jadi di bagian untuk hapusnya ini dia tidak bisa hapus lagi karena dia sudah disimpan secara permanen, jadi datanya itu tidak bisa dihapus. Selanjutnya di sini kita akan buat di bagian ubahnya ini, dimana di bagian ubah ini saya akan menambahkan sebuah script yang dimana nanti ubah ini kita akan disable untuk tanggal terima, terus petugas terima
status dengan pelanggan, yang dimana di sini kita bisa mengetahui kalau seandainya tanggal terimanya itu tidak bisa diubah. Terus untuk petugas yang terima ini kita tidak bisa ubah lagi. Seandainya si A ini yang terima, tapi si B ini tiba-tiba ubah, jadinya dia yang terima, si B nya itu yang terima. Jadi kita tidak boleh sembarang membuat datanya itu. Jadi kita akan membuat tombol suatu disable di sini, nanti dia tidak bisa diubah, dimana kita lakukan saja yang dimana tidak bisa diubah, yang dimana kalau supaya tidak bisa terjadi penggelapan dalam cucian atau pakaian. Ini kita lakukan saja ke script, kita ke bagian ubah update ini, terus kita akan tambahkan script di bagian sini. Maaf, sebenarnya kita bukan simpan di situ, seharusnya kita di bagian form ini, di bagian sini kita ketik scriptnya. Di sini saya ketik scriptnya sama seperti yang lalu. Ini transaksi sama dengan variable name, ID transaksi, selanjutnya variable data. Tadi kan sudah 5, jadi di sini 6, terus sama dengan MySQL salah, MySQL query variable connector select bintang transaksi transaksi like variable ID transaksi. Selanjutnya if MySQL terus ada data yang besarnya, terus buka while variable D6 sama dengan MySQL array variable data. Buka lagi kurung kelawar variabel nilai sama dengan variabel D6, dimana
simpan, terus kita enter, tanda tanya, tanda besar sama dengan. Selanjutnya di bagian kita pertama di bagian petugas terima, di bagian sini, dalam sini kita ketik tanda besar kurang dari tanda tanya PHP, terus sini apa yang kita hapus, terus di bagian sini kita tambah tanda tanya yang besar. Selanjutnya kita panggil yang variabel nilai yang di atas, kita panggil variabel nilai yang di atas, nilai jika sama dengan 1, terus tutup, kita buka lagi, kita buat di tanda tanya, tanda besar, disable, terus kita buka tanda tanya PHP, terus di sini tanda tanya, di sini kita hapus saja. Selanjutnya kita di bagian bawah sini tanda lebih kecil, terus PHP. Selanjutnya kita coba Ctrl S. Kita coba lihat, kita coba jalankan. Ada kesalahan. Oke, di bagian sini kita tutup. Sebelumnya script yang awal tadi di bagian tugas ini saya sudah hapus. Saya coba masukkan ulang di bagian yang pertama, mana saya masukkannya itu di bagian yang pertama itu di tanggal terima. Sini kita masuk, kita misalnya masukkan di sini, kita coba tes ini, terus kita Ctrl S. Oke, di sini dia sudah jadi untuk tanggal terimanya, tapi di bagian sini dia juga disable juga. Seharusnya kita buat untuk yang datanya itu sudah simpan permanen, yang dimana cuma di bagian pertama saja.
Jadi di sini kita masukkan script lagi. Di sini kita masukkan script katanya PHP, terus if variable nilai sama dengan variable nilai sama dengan 1, tutup kurung, terus buka kurung per awal, terus disable. Selanjutnya bagian sini kita tambahkan tanda-tanya PHP, terus tutup kurung. Oke, kita tambahkan script ini, terus kita coba Ctrl S, terus kita jalankan. Kita coba refresh dulu. Oke, di sini untuk yang bagian pertama itu dia sudah tidak bisa kita ubah lagi. Selanjutnya kita coba lihat yang kedua ini. Oke, di kedua ini dia sudah tanggal terimanya itu kita bisa masih ubah, dimana dia kan belum simpan permanen. Terus kita kembali ke bagian sini. Sebelumnya script yang bagian pertama di bagian sini saya sudah hapus. Selanjutnya kita masukkan script untuk di bagian sini. Kita tutup dulu, terus kita hapus yang ini. Kita buka di sini, buka untuk PHP-nya. Selanjutnya kita copy saja script yang ini. Terus kita simpan itu di sini, di sini. Terus untuk yang ini kita hapus saja. Terus kita coba Ctrl S, kita coba jalankan, kita refresh dulu. Oke, terus kita lihat di sini ada kesalahan. Kita coba lihat dulu. Oh ya, kita copy. Kita coba kembalikan dulu. Terus kita copy yang bagian ini. Kita coba kita copy ini saja. Kita coba simpan di sini. Kita coba jalankan. Kita coba lihat. Dia belum berubah. Tunggu, bagian ini kita hapus yang ini. Hapus saja. Kita coba jalan. Oke, ini sudah benar. Nanti di bagian sini nanti petugas terimanya
pakai scribbling. Oke, kita coba ulang. Kita coba di sini, terus kita masukkan. Oke. Selanjutnya kita hapus yang ini, terus ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus. Selanjutnya kita copy yang ini, Ctrl C. Selanjutnya kita coba sampai sini, kita coba jalankan dulu. Dia sudah jadi, hanya terus kita coba refresh ulang. Oke, di sini bagian sini kita biarkan saya dulu untuk bagian petugas terimanya. Bagian petugas terimanya di sini kita coba lihat dulu. Oke, di sini dia sudah kunci untuk yang petugas terima. Selanjutnya kita lanjut di bagian yang tanggal ambilnya. Di sini kita copy yang bagian sini saja, Ctrl C. Selanjutnya kita letakkan di tanggal ambil. Ini kita Ctrl S. Oh ya, untuk tanggal ambil kita tidak perlu pakai disable, atau kita tidak perlu menguncinya. Selanjutnya kita ke bagian yang petugas menyerahkan saja. Kita copy ini dulu. Di sini saya copy yang bagian atas ini saja, Ctrl C. Selanjutnya kita letakkan di bagian sini. Ini kita hapus yang bagian belakang ini. Selanjutnya kita tambahkan ini tutup untuk PHP-nya. Kita hapus yang bagian sini. Selanjutnya kita tambahkan di sini tanda sub PHP. Kita Ctrl S. Selanjutnya kita coba atas. Kita coba lihat. Kita coba lanjut saja ke pelanggan. Oke. Kita tambahkan di sini. Terus kita coba tes.
di sini. Nih. Kita refresh dulu. Untuk kesalahannya tuh di sini, seharusnya di sini bagian sini ini untuk tanda tanya, tanda kurang dari, terus tanda tanya untuk PHP-nya itu seharusnya kita spasi. Terus bagian sini juga kita harus spasi. Dengan pelanggan ini di sini itu seharusnya kita harus spasi. Terus kita coba Ctrl S supaya dia jangan menghubungkan langsung ke bagian sininya, dalam bagian dalam sini. Terus kita coba refresh, kita coba lihat. Oke, di sini baru berhasil. Oke, di sini berhasil. Di sini untuk tanggal terima, petugas yang terima, petugas yang menyerahkan dengan pelanggan, di sini dia sudah terkunci, jadi tidak bisa diubah lagi. Selanjutnya di bagian status kita tambahkan lagi script yang sama, tapi dia agak sedikit berbeda. Oke. Status di bagian sebelumnya tadi di bagian petugas yang menyerahkan ini, seharusnya kita tidak perlu kunci dia, atau kita tidak perlu disable dia. Selanjutnya kita kembali ke scriptnya dulu. Ini petugas yang menyerahkan ini kita hapus dulu. Terus kita masukkan kembali untuk ininya, PHP-nya. Terus kita hapus ini, disable-nya. Oke. Ini kita coba Ctrl S. Kita lihat, kita refresh dulu. Oke, dia sudah kembali. Di sini kita hanya ubah untuk tanggal terima, petugas terima, dengan pelanggan. Selanjutnya di sini untuk yang statusnya ini, kalau seandainya statusnya itu selesai dengan siap diambil, berarti dia sudah ada centangnya, sudah centang atau sudah siap diambil, itu berarti sudah ada centang di bagian ubahnya. Saja kita bagian atas. Oke, di bagian sini kita masukkan script. Kita langsung saja tanya PHP, terus if variable del itu status. Selanjutnya sama dengan siap diambil.
diambil, save diambil, kita pakai or variabel d status sama dengan selesai. Ini kita buka kurung kurawal, tanda tanya. Oke, enter. Terus selanjutnya kita enter dulu. Oke, di sini kita pakai titik-titik, terus harusnya bagian dalam sini PHP, bagian luar itu Elsa. Oke, selanjutnya kita copy yang ubah ini, tombol ubah, terus selanjutnya kita letakkan di sini. Oke, selanjutnya kita coba Ctrl S, kita coba jalankan. Sini ada error, kita coba dulu. Di sini bagian sini kita tutup dulu dengan tanda tanya PHP, terus tanda yang besar. Kita coba Ctrl S. Ya, di sini karena saya untuk status saya di bagian sini dia sudah selesai, kebanyakan sudah selesai semua, jadi dia tandanya tuh aksinya itu sudah 3.3. Jadi dia di sini statusnya sudah selesai. Sini kita coba tambahkan satu data. Di sini statusnya kita coba ditayangkan. Simpan. Oke, di sini saya sudah ubah tadi di bagian myadmin-nya, PHP-nya. Di sini supaya dia tampilkan kalau dia dikeringkan dengan dicuci itu berarti tombol ubahnya masih ada. Kalau sedangkan untuk yang selesai, di sini statusnya sudah selesai, tapi di sini kita belum simpan permanen. Jadi saya coba simpan di sini, simpan permanen. Oke, sudah. Oke, di sini hapusnya sudah hilang. Di sini berarti yang untuk selesai dengan siap diambil itu nanti dia akan ada aksinya ini ada titik-titik 3. Nah, di sini selanjutnya saya akan ubah yang tanda titik-titik 3 ini menjadi tanda centang begitu. Selanjutnya di sini kita langsung saja
ke Google, terus kita ke Bootstrap 4. Caranya bagus sekali. Di sini dia tekan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini kita sudah masuk ke Bootstrap-nya, Bootstrap 4. Selanjutnya di sini kita pilih yang di tutorial. Selanjutnya kita pilih yang landing icons. Selanjutnya saya pilih yang di bagian paling bawah, yang dimana untuk icon Google-nya. Terus kita pilih yang icon action ini. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian tanda centang. Oke, kita pilih yang untuk yang down all, terus kita pilih try it. Selanjutnya di sini nanti yang untuk yang scriptnya itu, ini saya pakai yang bagian bawah sini yang unit kode ini. Terus untuk stylenya saya copy yang bagian atas ini, Ctrl C. Selanjutnya saya letakkan di bagian sini, Oke. Selanjutnya di 48 pixel ini saya ubah jadi 18 pixel. Terus colornya ini saya ganti dengan green. Selanjutnya di sini saya copy saja scriptnya, Ctrl C, copy. Selanjutnya di bagian script, di bagian titik-titiknya ini saya ubah jadi copy yang scriptnya yang tadi. Oke, kita Ctrl S. Selanjutnya untuk linknya itu saya copy yang bagian ini, linknya, terus kita copy. Selanjutnya kita letakkan di CDN. Kita letakkan di sini, Ctrl T. Oke, kita Ctrl S. Selanjutnya kita coba jalankan. Oke, di sini untuk aksinya, di sini centangnya, tanda centangnya sudah berfungsi. Selanjutnya di sini saya akan membuat format hari atau format tanggalnya. Di sini nanti di sini karena dia hanya tanggal terimanya itu tanggal 25 bulan 10. Di sini nanti kita akan ubah jadi tanggal 28 Oktober 2022. Yang angka ini kita akan ubah jadi bulannya itu Oktober. Sini kita langsung saja cari di Google, klik saja
kita ketik saja format tanggal dari tabel dengan PHP. Selanjutnya kita pilih yang bagian ini, menampilkan tanggal dari database di PHP. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya di sini kita ambil yang ini, kita copy yang ini, Ctrl C. Selanjutnya kita letakkan di transaksi di tanggal, kita letakkannya di sini. Tunggu, kita ganti yang dulu tanggal, kita di tanggal terima dulu, kita paste di sini. Selanjutnya di sini saya menggunakan format DFY. Terus di sini variabel data di sini saya ubah dengan variabel D, karena di sini kita menggunakan variabel D. Terus yang ini kita ubah jadi tanggal terima. Kita Ctrl S. Selanjutnya kita coba jalankan di bagian sini. Kita coba refresh. Oke, di sini ada kesalahan. Di bagian sini kita lupa. Kita di sini bukan lupa, tapi kita hapus yang itu. Terus kita Ctrl S. Selanjutnya kita coba refresh ulang. Oke, di sini dia sudah tampil untuk nama bulannya, dia sesuai dengan tanggalnya, di mana tanggal 25 Oktober 2020. Di sini dia sudah menampilkan bulan 10 itu adalah bulan Oktober, terus bulan 11 itu adalah bulan November. Selanjutnya kita buat juga di bagian tanggal ambil. Di sini di bagian tanggal ambil. Ini saya copy saja dari bagian sini. Oke, selanjutnya kita letakkan di bagian sini. Selanjutnya di sini kita ubah dengan tanggal ambil. Terus Ctrl S. Selanjutnya kita coba refresh. Di sini dia sudah menampilkan untuk tanggal ambil dengan tanggal terima. Untuk bulannya dia sudah menampilkan, di mana di sini tanggal ambilnya itu 29 November dan seterusnya. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan satu script baru untuk nanti saat kita tekan tombol untuk aksi yang dihapus ini, nanti dia akan muncul yakin ingin menghapus data sekarang. Dimana kita langsung saja masuk ke scriptnya, kita ke bagian hapusnya ini kita tambahkan satu script, dimana on click bersama dengan terus kita ulang yakin ingin
huruf lorong tanda titik. Selanjutnya kita coba Ctrl S, kita simpan. Selanjutnya kita coba refresh. Selanjutnya kita coba tekan untuk yang aksi yang hapus. Oke, di sini dia akan muncul yakin ingin menghapus data sekarang. Selanjutnya kita akan menambahkan ke bagian petugas pelanggan jenis cucian dengan detail transaksi. Di sini kita copy saja yang ini. Ctrl C. Selanjutnya kita ke bagian petugas di bagian hapusnya. Ini terus kita remove, kita Ctrl S coba. Kemudian kita coba refresh ke bagian petugas, kita lihat, kita coba klik. Oke, dia akan muncul begini. Selanjutnya kita ke bagian pelanggan. Di pelanggan, terus di bagian hapus. Oke, di sini kita tinggal Ctrl S. Selanjutnya di bagian transaksi sudah, kita ke bagian detail transaksi. Bagian transaksi di sini. Oke, Ctrl S. Nah, kita coba lihat di bagian pelanggan. Terus oke, ini cucian. Di jenis cucian dia tidak berfungsi. Coba lihat. Kita ke jenis cucian dulu. Kita tambah data dulu. Kemeja putih ini harganya berapa? 1.000. Ini cucian. Oke, kita coba transaksi. Di sini kemeja putihnya sudah hilang. Sebenarnya tadi kayaknya di jenis cucian kita belum tambahkan. Iya, di jenis cucian, di bagian jenis cucian kita belum tambahkan. Oke, kita Ctrl S, kita coba hapus. Oh ya, kita belum refresh. Oke, sudah. Di bagian data transaksi. Oke, di bagian untuk yang di sini adalah kemeja putih, tapi karena tadi kita sudah tekan hapus, jadi dia sudah terhapus. Jadi di bagian sini dia terkosong begitu. Terus yang kedua coba kita lihat. Oh ya, sama juga, dia kosong.
Sebenarnya di sini adalah kemeja putih, tapi karena tadi kita belum tambahkan yang untuk yang jenis cucian yang tentang on kliknya ini, untuk konfirmasi apakah kita mau hapus datanya atau tidak. Jadi dia sudah terhapus, jadi tidak apa-apa. Selanjutnya di bagian di saat kita ubah datanya ini, di saat kita simpan, itu dia akan sama seperti yang tadi, hapus tadi, dia akan muncul satu tanda tanya untuk apakah kita mau simpan atau tidak. Lanjut saja kita di scriptnya ini, kita ke transaksi. Sini kita masuk saja ke scriptnya. Di sini kita ke bagian update. Terus kita ke bagian formnya ini. Bagian form ini kita tambahkan script, tapi ini on sub. Ini kita pakai on subnya. Submit, terus sama dengan terus elektron terus confirm borong yakin belum simpan datanya terus tutup. Ketiga kita coba Ctrl S. Selanjutnya kita coba refresh, kita coba ubah, terus kita coba simpan, dia akan muncul domainnya. Oke, sekarang di sini kita sudah membuat aksi untuk ubahnya itu dia tidak bisa diubah, dimana datanya ini kita sudah simpan permanen. Dan selanjutnya kita sudah tambahkan lagi suatu on click, dimana kita kalau tekan ubah di sini dia akan, saat tekan simpan dia akan muncul suatu pesan begitu, yang dimana kita yakin ini simpan data sekarang. Terus yang hapus juga sama, di sini dia akan muncul sama seperti yang tadi untuk ubahnya. Oke, untuk tampilan tanggal dengan tanggal terima dengan tanggal ambilnya itu kita sudah menggunakan format, dimana nanti dia akan menampilkan bulannya, nama dari bulannya. Oke, selanjutnya ini saja untuk pembahasan validasi data dalam form input part 2. Untuk tutorial selanjutnya ada di video berikutnya. Sekian pembahasannya, terima kasih.